Bab 1531. Corin ingat bahwa pembantu rumah tangga David memberitahu mereka bahwa David sedang bersama seorang teman ketika mereka tiba. Karena itu, dia memutuskan untuk mempercayai Jason untuk sementara waktu. Jadi, kamu berteman dengan Dr. David, iya? Tanya Corin. Jason tersenyum nakal. Tentu saja, aku punya banyak teman karena aku orang yang baik. Bibir Corin berkedut karena kesal. Tentu. Jason mengacungkan kunci mobilnya di depannya. Ayo pergi. Aku akan mengantar kalian berdua pulang. Corin melihat sekeliling lingkungan yang sepi taksi itu, lalu menatap Benjamin yang tampak linglung dalam pelukannya. Setelah mempertimbangkannya, dia memutuskan untuk menerima tawaran Jason. Oke, terima kasih. Saya menghargai bantuannya, katanya. Jason menghela napas. Corin, berapa kali harus kukatakan padamu bahwa kau tidak perlu terlalu formal denganku. Kita berteman. Corin meliriknya dari samping. Kita mungkin berteman, tapi kita tetaplah lawan jenis. Lebih baik kita menjaga jarak agar orang lain tidak membicarakan kita. Baiklah, sejujurnya, Jason berharap orang lain akan mengira mereka adalah suami istri. Corin menggendong Benjamin keluar dari taman. Bersama Benjamin, mereka duduk di kursi belakang mobil sementara Jason duduk di kursi pengemudi. Jason mengemudikan mobilnya perlahan keluar dari lingkungan yang tenang itu. Tak lama kemudian, ia mulai mengobrol lagi. Corin, kudengar kau baru saja membeli sebidang tanah di Serenity Bay. Ya, kamu mendengarnya dari siapa? Lucas. Jason terkekeh. Tidak, dia bukan tipe orang yang akan menceritakan hal-hal seperti ini padaku. Aku mendengarnya dari seorang temanku yang bekerja di rumah lelang. Seperti yang kubilang, aku punya banyak teman. Sepertinya rumah lelang itu sama sekali tidak menganggap serius kerahasiaan klien mereka, dilihat dari cara karyawan mereka membocorkan informasi tersebut dengan begitu mudahnya. Saya membeli sebidang tanah itu atas nama Holden Group. Ada apa? Apakah Anda juga mengincar sebidang tanah itu? Jason tersenyum. Ya, saya ingin bertanya apa rencana Anda dengan sebidang tanah itu. Corin memandang keluar jendela, memperhatikan pemandangan yang berlalu. Aku belum benar-benar memutuskan. Karena lahan itu dibeli menggunakan nama Holden Group, aku perlu menggunakannya sesuai dengan apa yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Aku akan segera mengadakan rapat dewan direksi. Saya mengerti. Lokasinya memang sangat cocok untuk mengembangkan kawasan komersial yang ikonik. Bisakah kita bekerja sama jika Holden Group memutuskan untuk melakukan hal itu? Tanya Jason. Corin menoleh untuk melihatnya. Talbot Group ingin bekerja sama dengan Holden Group dalam proyek ini. Saya memang memiliki niat itu, kata Jason jujur, karena Talbot Group juga memiliki sebidang tanah di dekat Serenity Bay, tetapi ukurannya tidak sebesar yang dimiliki Holden Group. Karena ukurannya, sangat sulit untuk melakukan apapun. Akan menjadi situasi yang menguntungkan bagi kedua pihak jika Holden Group dapat bekerja sama dengan Talbot Group untuk mengembangkan kedua bidang tanah tersebut bersama-sama. Bab 1532. Jadi Jason punya motif tersembunyi untuk menemukanku, pikir Corin. Dia tidak menentang ide Jason. Bahkan, dia merasa lega. Awalnya dia takut Jason akan memintanya untuk memberinya kesempatan, jadi dia cukup lega ketika mengetahui bahwa Jason malah ingin membicarakan bisnis dengannya. Corin tidak melupakan bagaimana Jason membantunya ketika dia sangat membutuhkannya. Karena dia tidak bisa membalas perasaan Jason, dia berjanji akan membantunya kapanpun dia membutuhkannya di masa depan. Oleh karena itu, dia tidak ingin menolak proposal bisnisnya karena dialah yang berinisiatif bertanya. Namun, ini bukanlah sesuatu yang bisa dia putuskan sendiri. Dia masih membutuhkan persetujuan dari para pemegang saham perusahaan sebelum memberikan jawaban. Saya akan mempertimbangkan proposal Anda, dan saya juga akan memeriksa lahan Anda saat saya senggang. Saya berjanji akan mencoba mendapatkan dukungan dari para pemegang saham jika proyek ini layak, kata Corin. Jason tersenyum dan mengangguk. Terima kasih sebelumnya, Corin. Kamu tidak tahu betapa merepotkannya lahan itu, jadi akan sangat bagus jika perusahaan saya dapat bekerja sama dengan perusahaanmu. Jangan berterima kasih dulu. Saya hanya mengatakan akan mencoba mendapatkan dukungan dari para pemegang saham,
Tetapi tetap terserah mereka apakah kita akan bekerja sama atau tidak, kata Corin. Jason tersenyum lagi padanya dari kaca spion. Aku mengerti. Hasilnya sebenarnya tidak terlalu penting, yang penting kau bersedia membantuku. Tatapan mata mereka bertemu sesaat, membuat Corin mengerutkan kening dan memandang keluar jendela. Fokuslah pada jalan. Baiklah. Setelah itu, Jason terus memperhatikan jalan, tetapi dia tidak berhenti berbicara dengan Corin tentang hal-hal acak. Meskipun Corin merasa itu menyebalkan, dia berpikir akan tidak berterima kasih jika mengabaikannya karena pria itu telah membantunya di masa lalu. Karena itu, dia hanya memberikan jawaban satu suku kata dari waktu ke waktu. 30 menit kemudian, mereka tiba di rumah besar keluarga Holden. Saat itu, Brian sudah lama tertidur dalam pelukan Corin. Jason membukakan pintu untuk mereka seperti seorang pria sejati dan mengulurkan tangannya untuk membantu menggendong anak kecil itu keluar. Namun, Corin menggelengkan kepalanya dan perlahan menggendongnya keluar dari mobil sendiri. Ia tak tega membangunkannya, karena berpikir pasti ia telah mengalami banyak hal hari ini. Pasti tak mudah baginya untuk tertidur, jadi ia tak ingin mengambil risiko membangunkannya dengan meminta orang lain menggendongnya. Jason berdiri tak berdaya di samping sambil menyaksikan wanita itu membawa Benjamin keluar dari mobil. Corin menyesuaikan posisi tubuh Benjamin agar merasa lebih nyaman sebelum dengan sopan mengucapkan terima kasih dan berpamitan kepada Jason. Namun, yang mengejutkannya, Jason berkata, hanya itu yang kudapat karena mengantarmu pulang. Apa kau tidak akan mengajakku masuk untuk minum kopi? Corin mengerutkan kening karena kesal. Apakah menurutmu itu benar-benar pantas? Jason mengangkat bahu. Aku hanya bercanda. Masuk saja. Aku pergi sekarang. Ingat untuk memberitahuku perkembangan terbaru tentang lahan di Serenity Bay. Bab 1533. Corin mengangguk dan memperhatikan Jason pergi sebelum memasuki gerbang rumah besar itu dengan Brian dalam pelukannya. Begitu dia masuk, dia melihat Francine, yang diam-diam mengamati mereka dari balik pohon. Francine menghampirinya dan bertanya dengan cemberut, Corin, kukira kau pergi keluar dengan Annie. Kenapa Jason yang mengantarmu? Apa kau masih berhubungan dengannya? Corin melirik ke samping. Annie masih di rumah temannya. Kebetulan aku bertemu Jason, dan dia menawarkan untuk mengantarku pulang, katanya tanpa berhenti berjalan. Mereka kebetulan bertemu. Pikir Francine tak percaya. Tidak mungkin aku percaya itu. Corin mengangkat alisnya. Kenapa tidak? Maksudmu kau tidak percaya padaku, atau kau tidak percaya pada Jason? Francine bisa merasakan Corin sedikit marah, jadi dia cepat-cepat melambaikan tangannya. Tidak, tentu saja aku percaya padamu, Corin. Tapi kita semua tahu Jason menyukaimu, jadi menurutku sebaiknya kau menjauh darinya di masa depan. Meskipun bukan kebetulan, dia hanya datang mencari saya kali ini karena ingin membicarakan kerja sama antara kedua perusahaan kami. Jadi jangan terlalu memikirkannya, kata Corin. Francine mengikuti Corin dari belakang. Apa? Aku tidak tahu Holden Group punya proyek kerja sama dengan Talbot Group. Corin tidak ingin menjelaskan terlalu banyak kepada Francine karena belum ada keputusan pasti. Ia melirik Francine dan bertanya, apa yang kau lakukan di sini sendirian? Di mana Joey dan Christine? Francine menunjuk ke taman. Mereka di sana sedang menerbangkan layang-layang. Beberapa pelayan mengawasi mereka. Aku juga bersama mereka tadi, tapi aku menyelinap pergi ketika melihat Jason mengantarmu dan Brian. Corin melihat ke arah taman, dan Joey serta Christine memang sedang menerbangkan layang-layang. Dia mendongak dan melihat layang-layang itu berbentuk. Bagaimana kau bisa mendapatkan layang-layang itu untuk mereka? Tanyanya dengan terkejut. Francine mengangkat dagunya dengan bangga seolah meminta pujian. Hehe, jadi, kamu bisa tahu layang-layang ini sama dengan yang Brian cari. Aku bertanya pada teman-temanku di mana aku bisa membelinya, lalu meminta seseorang untuk membawanya dari luar negeri. Brian sedang merasa sedih akhir-akhir ini, kan? Aku yakin dia akan senang melihat layang-layang ini. Corin tersentuh oleh sikap Francine. Jelas sekali Francine menyayangi anak itu sama seperti dirinya, tetapi Corin menatap anak yang tertidur di pelukannya dengan mata yang dipenuhi berbagai macam emosi.
Anak yang kupeluk sekarang bukanlah Brian, melainkan anak yang ku kehilangan 3 tahun lalu. Dengan kata lain, dia menggendong Benyamin, anak laki-laki yang menerbangkan layang-layang saat piknik mereka. Benyamin mungkin tidak senang melihat sesuatu yang sudah dimilikinya sejak awal. Artinya, Francine akan kecewa. Sebelum Corinne sempat berkata apapun, Francine berkata dengan gembira, Corinne, bangunkan Brian sekarang agar dia bisa melihat layang-layang itu. Hahaha, aku yakin dia akan sangat senang sampai-sampai tidak tahu harus berkata apa. Corinne menggelengkan kepalanya. Tidak, dia baru saja tertidur, jadi dia hanya akan rewel jika kita membangunkannya sekarang. Mari kita tunggu dia bangun sendiri. Kamu main dulu dengan Joey dan Christine. Nanti aku akan menyusulmu. Setelah itu, dia menggendong Benyamin masuk ke dalam rumah besar itu. Tapi Brian tidak pernah bangun tidur dengan suasana hati yang buruk, pikir Francine sambil menggaruk-garuk badannya. Setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Annie. Halo, Annie, ada apa? Bukankah kau bilang teman terapismu bisa memberikan konseling untuk Corinne? Bagaimana bisa Jason mengirimnya pulang? Apa kau tidak takut dia akan merebut Corinne darimu? Corinne lah yang tidak menungguku. Dia lari keluar rumah bersama Brian sebelum aku sempat berkata apa-apa. Aku juga sama bingungnya denganmu. Apa kau melihat Jason mengantarnya? Kata Annie. Bab 1534. Tentu saja aku melakukannya. Jason naksir Corinne sejak lama sekali. Matanya akan berbinar-binar membentuk hati kecil setiap kali dia melihatnya. Astaga, itu sangat menyebalkan. Gerutu Francine. Francine, sudah 3 tahun tidak ada kabar dari Paman Jeremy, jadi menurutku sudah saatnya kita melakukan sesuatu tentang kehidupan percintaan Corinne. Jason bukan orang jahat, dan dia sepertinya sangat menyukai Corinne. Yang lebih penting, dia tidak keberatan Corinne adalah ibu dari 3 anak. Itu saja sudah membuatnya lebih baik dari yang lain. Aku tidak akan menghentikannya jika Corinne bersedia memberinya kesempatan, kata Annie. Francine tidak senang dengan itu. Aku akan menghentikannya, meskipun kau tidak melakukannya. Annie masih berada di tempat David, jadi dia sedang tidak ingin berurusan dengan Francine saat itu. Silakan hentikan dia, tapi masalah seperti ini sebenarnya bukan urusan kita. Semuanya bergantung pada apa yang diinginkan Corinne. Itu saja yang akan kukatakan tentang masalah ini. Aku harus pergi sekarang. Sampai jumpa lagi. Halo. Halo, sialan. Mendengar nada sambung yang terputus, Francine dengan pasrah menyimpan ponselnya dan pergi bermain bersama Joey dan Christine. Kembali ke suite Presiden Hotel, Jeremy sedang menonton kartun di televisi bersama Benjamin sementara Sofia membuat kopi di dapur. Sambil menunggu air mendidih, dia terus mengamati anak laki-laki yang duduk di samping Jeremy. Setelah beberapa saat, layanan kamar hotel mengantarkan sepiring buah, dan dia membawanya untuk dimakan Jeremy dan anak laki-laki itu. Mereka sedang menonton kartun yang belum pernah ditonton Benjamin sebelumnya. Tiba-tiba, Sofia mendapat ide. Dia mengambil sepotong melon dan memberikannya kepada Benjamin. Benjamin, kenapa kamu menonton kartun ini? Kukira kartun favoritmu adalah yang ada robot dan raksasa besinya, tanyanya sambil tersenyum. Benjamin menoleh dan menatapnya tajam. Itu sudah mulai membosankan. Kenapa aku tidak boleh menonton kartun baru? Senyum Sofia membeku. Ia hampir kehilangan kesabaran, tetapi berhasil menenangkan diri di detik terakhir. Tentu saja bisa. Aku hanya penasaran, itu saja. Benjamin terus menatapnya dengan tajam. Dia tidak memakan buah yang diberikan wanita itu, dan setelah beberapa saat, dia kembali menonton televisi. Sofia diam-diam menggertakkan giginya. Kemudian dia mengeluarkan sebuah figur mainan dari kotak mainannya dan bertanya kepadanya, Benjamin, apakah kamu ingat siapa yang membelikanmu mainan ini? Benjamin merasa kesal setiap kali mendengar suaranya. Dia melirik figur mainan itu. Kau yang melakukannya. Siapa lagi yang mungkin, karena Jeremy tidak bisa keluar. Sofia hendak mengatakan sesuatu lagi ketika Jeremy mendahuluinya. Sofia, kenapa tidak membiarkan anak itu menonton televisi saja? Jadi dia juga menganggapku menyebalkan. Pikir Sofia sambil mengerutkan kening. Dia menoleh menatapnya.
Zakari, aku hanya khawatir. Itu tidak baik untuk mata Benyamin jika dia menonton televisi terlalu lama. Dia tidak akan menontonnya lama-lama. Dia sudah berjanji padaku bahwa dia akan berhenti setelah episode ini, kata Jeremy dengan tenang. Wajah Sofia memerah. Dia membuat seolah-olah anak itu bukan urusanku. Tapi bagaimana mungkin bukan urusanku? Dia juga anakku, dan akulah kepala rumah tangga. Setelah berpikir sejenak, dia mendekat ke Jeremy dan berkata pelan, Zakari, aku merasa Benyamin telah berubah. Apakah kamu juga merasakan hal yang sama? Jeremy menatapnya dengan tatapan rumit, lalu kembali menatap Benjamin dengan acuh tak acuh. Tidak, kurasa dia tidak berbeda dari sebelumnya. Bab 1535. Sofia menatap mata Jeremy dalam-dalam tetapi tidak menemukan tanda-tanda yang membuatnya berpikir bahwa Jeremy berbohong. Karena itu, dia mempercayainya. Kau benar, mungkin aku terlalu banyak berpikir, kata Sofia sambil tersenyum. Kemudian dia mengambil sepotong buah lagi dengan garpunya dan menyuapinya. Ini dia, Zakari, kau harus makan lebih banyak buah. Buah baik untuk kesehatanmu. Terima kasih, kata Jeremy. Kemudian dia mengambil garpu dari tangannya. Sofia tentu saja senang melihat dia bersedia menerima tawarannya. Dia memutuskan untuk menurunkan kewaspadaannya. Kalian berdua tetap di sini untuk makan buah-buahan sementara aku mencari tahu apa yang akan kubuat untuk makan siang. Hari ini akhir pekan, dan kebetulan aku sedang senggang, katanya sambil berdiri. Oke, kata Jeremy. Kemudian dia memastikan wanita itu sudah tidak terlihat sebelum meletakkan buah itu kembali ke piring tanpa memakannya sedikitpun. Sofia sama sekali tidak melihatnya melakukan itu. Dia langsung berjalan ke dapur dan mencari sesuatu di lemari es yang bisa dia masak ketika teleponnya berdering. Dia menjawab panggilan itu dengan tangan satunya. Halo, Nona Sofia, ini saya, terdengar suara orang kepercayaan Adam. Sofia secara naluriah melirik ke ruang tamu untuk memastikan Jeremy tidak memperhatikannya sebelum berbisik balik, bagaimana hasil penyelidikannya. Kami sudah menyelidikinya. Sepertinya anak yang bersama Anda sekarang bukanlah Tuan Benyamin. Jadi, aku memang benar, pikir Sofia sambil mengerutkan kening. Bagaimana mungkin? Jelaskan semuanya padaku sekarang juga. Ternyata Corin melahirkan anak kembar 3 tahun lalu. 2 laki-laki dan 1 perempuan. Pada hari Anda membawa Tuan Zakari dan Tuan Benyamin ke taman, Corin juga kebetulan berada di sana bersama anak-anaknya. Dan menurut Anda, Tuan Benyamin mulai menunjukkan perubahan perilaku sejak hari itu. Dugaan saya, Anda dan Corin tanpa sengaja membawa pulang anak laki-laki yang salah pada hari itu. Ya, tepat saat itulah Benyamin menjadi semakin menentangku, pikir Sofia. Jadi aku salah orang, dan Corin melahirkan anak kembar 3. Tak heran jika ia merasa, putranya, telah berubah menjadi orang lain, tetapi karena penampilannya masih sama, ia tidak mengerti mengapa. Misteri itu akhirnya terpecahkan, Corin melahirkan anak kembar 3, 2 di antaranya adalah anak laki-laki kembar identik. Sofia mengira dia telah menang karena dia mendapatkan bayi Jeremy dan Corin, jadi dia tidak terlalu mengikuti perkembangan yang terjadi. Corin dan keluarga Holden setelah itu. Lagi pula, siapa yang menyangka Corin akan melahirkan anak kembar 3? Sekarang setelah aku tahu bahwa anak laki-laki kecil yang bersama kita itu sebenarnya bukan Benyamin, pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin Zakari tidak tahu? Dialah yang paling mengenalnya. Jadi mungkinkah dia berpura-pura? Pikir Sofia. Bab 1536. Jeremy sama sekali tidak tahu bahwa ia memiliki anak lain selain Benyamin karena ia telah dicuci otaknya oleh ahli hipnoterapi yang disewa Sofia. Sial, jika dia tahu Benyamin bukanlah Benyamin yang sebenarnya tetapi berpura-pura tidak tahu di depanku, itu berarti dia mulai curiga, pikir Sofia. Mata Sofia menjadi gelap. Dia adalah tipe orang yang lebih memilih menghancurkan hal yang sangat dia cintai jika itu berarti tidak ada orang lain yang bisa memilikinya. Corin membaringkan Benyamin yang masih tidur di tempat tidur dan pergi ke kamar mandi untuk mandi. Setelah itu, dia berganti pakaian dengan pakaian yang longgar. Benyamin masih tidur ketika dia keluar.
Dia berjalan ke jendela dan memperhatikan dengan penuh kasih sayang Joey dan Christine yang bermain di taman. Barulah setelah ia memanggil seorang pelayan untuk menjaga Benjamin, ia turun ke taman untuk memeriksa keadaan Joey dan Christine. Saat itu belum tengah hari, tetapi matahari sangat terik. Corinne menatap tak berdaya pada kedua anak itu, yang tampaknya sama sekali tidak keberatan dengan terik matahari, sebelum berjalan mendekat dan berdiri di bawah payung Francine. Baiklah, anak-anak, waktunya masuk. Kalian berdua akan terbakar sinar matahari jika tidak berhenti bermain di luar sekarang. Kedua anak itu, yang sedang berebut siapa yang berhak memegang gulungan layang-layang, segera menoleh ke arah Corinne ketika mendengar suaranya. Kemudian mereka melemparkan gulungan layang-layang ke tanah dan berlari menghampirinya. Mama sudah kembali, kata Joey sambil memegang tangan ibunya dengan gembira. Corinne tersenyum dan mengangguk. Ya, aku di sini. Christine memeluk kaki Corinne. Wajahnya yang imut begitu ceria sehingga sama sekali tidak terlihat seperti terbakar matahari. Mama, kenapa lama sekali? Apa Mama membawa oleh-oleh untukku dan Joey? Tanyanya, sambil mendongak dan mengangkat kedua tangannya. Corinne menepuk-nepuk tangan kecilnya. Kamu sudah bermain sepanjang pagi. Bukankah itu sudah cukup? Apakah hadiah adalah satu-satunya yang kamu pikirkan? Christine langsung tahu dia tidak akan mendapatkan hadiah apapun. Mama hanya mengajak Brian bermain, dan sekarang Mama lupa membawa hadiah untukku dan Joey. Katanya sambil cemberut. Corinne tidak lupa, tetapi dia merasa malu meminta Jason untuk mengantarnya ke toko mainan sebelum mengantarkannya pulang. Seharusnya aku tidak menjanjikannya begitu saja, pikir Corinne. Dia berjongkok dan memeluk Joey dan Christine. Mama tidak lupa. Mama tidak memberi kalian berdua apapun karena Mama berencana mengajak kalian keluar agar kalian bisa memilih hadiah yang kalian inginkan, oke? Anak-anak tentu saja senang bisa memilih hadiah mereka sendiri. Oke, seru Joey dan Christine dengan gembira serempak. Christine melingkarkan lengannya di leher Corinne dan menggosokkan hidungnya di sana. Mama, aku sangat mencintaimu. Hati Corinne hampir meleleh. Kamu lebih sayang pada Mommy atau Mommy yang membelikanmu hadiah? Tentu saja Mommy, kata Corinne dengan wajah datar, tapi aku lebih sayang pada Mommy yang membelikanku hadiah. Hahaha. Corinne terdiam. Sudahlah, dia kan anakku. Francine berdiri memandang mereka dari samping. Corinne, tahukah kamu mereka baru mau menurunkan layang-layang setelah kamu kembali? Tanyanya sambil cemberut. Kamu tidak tahu betapa aku berusaha membujuk mereka untuk masuk, tapi mereka sama sekali mengabaikanku. Mereka bilang belum selesai bermain. Lihat kulitku. Mereka semua terbakar. Tabir surya yang kupakai sudah hilang. Corinne mendongak menatap Francine dan berkata dengan tulus, terima kasih, Francine. Aku sangat menghargai kamu telah menjaga mereka. Sebaiknya kamu kembali beristirahat. Sekarang aku bisa mengurus mereka. Bab 1537. Saat itu, Francine sangat ingin mandi dan mengoleskan krim perawatan kulit karena dia punya janji kencan dengan Chester besok. Dia tidak ingin Chester melihatnya terbakar matahari. Meskipun begitu, Corinne, apakah kamu akan mengajak anak-anak berbelanja nanti? Bagaimana kalau aku ikut juga? Dengan begitu, Anda akan memiliki satu pasang mata lagi yang mengawasi mereka, katanya. Corinne mengangguk. Aku berpikir untuk membawa mereka ke toko mainan di dekat sini setelah Brian bangun. Hanya sebentar, jadi kamu tidak perlu ikut. Lakukan saja apapun yang ingin kamu lakukan. Dia hampir saja menyebut nama Benjamin. Untungnya Francine tidak mendengarnya. Francine mengangguk. Baiklah kalau begitu. Aku akan mandi sekarang. Panggil aku jika kamu butuh sesuatu. Baik, selamat mandi. Francine kembali ke kamarnya dengan gembira dan mandi. Tak lama setelah Francine pergi, ponsel Corinne berdering membawa pesan. Ia mengeluarkan ponselnya, dan pupil matanya langsung menyempit saat membaca pesan tersebut. Christine langsung menyadari reaksi Corinne, jadi dia mengerutkan kening dan bertanya. Ibu, ada apa? Corinne tersadar dari keterkejutannya, menggelengkan kepala, dan dengan santai menjawab, bukan apa-apa. Ayo kita ganti baju, dan kita akan berbelanja hadiah untukmu setelah Brian bangun. Hore,
seru Christine dan Joey. Sementara itu, di New Moon Group. Saat itu waktu istirahat makan siang. Sante menghabiskan sepanjang pagi bekerja dan sangat lapar. Dia melihat arlojinya dan memutuskan untuk bertanya pada Aaron apakah dia mau makan taco pedas bersamanya untuk makan siang. Entah kenapa, dia sangat menginginkannya. Dia berdiri dan menaikkan kacamata berbingkai emasnya. Dia baru saja akan mengambil jaket jasnya dari belakang kursi ketika seseorang mengetuk pintunya. Ia mengambil jaket jasnya dan menengadah di pintu. Ya, Nona Sante, ada Tuan Rivera, yang ingin menemui Anda. Dia bilang dia teman baik Anda. Haruskah saya mempersilakan dia masuk? Tanya sekretarisnya. Tuan Rivera. Bahkan saat itu pun, ia secara naluriah merinding setiap kali mendengar nama itu, pasti Sunny. Sunny memang telah banyak berubah selama 3 tahun terakhir. Terutama kemampuannya di ranjang, meningkat pesat. Karena ketakutan, Sante tidak ingin melihatnya. Dia bersandar di kursinya dan memijat pangkal hidungnya. Tidak, katakan padanya aku tidak ada di sini. Baik, Nona Sante. Jawab sekretarisnya sebelum meninggalkan ruangan. Namun, beberapa menit kemudian, Sante mendengar sekretarisnya berkata, tidak, kamu tidak bisa masuk, aduh. Lalu pintunya terbuka. Sunny masuk dengan gaya angkuh sambil kedua tangannya dimasukkan ke dalam saku. Dia menatapnya dengan mengejek dan berkata, seberapa besar kau tidak ingin bertemu denganku? Mengapa kau menyuruh sekretarismu untuk mengatakan kau tidak ada di sini padahal jelas-jelas kau ada? Sante menatapnya dengan tidak senang. Tuan Sunny, memang benar Anda menjadi lebih dewasa, tetapi bukankah Anda juga menjadi lebih kasar? Sunny berjalan mendekat dan menarik sebuah kursi. Tergantung dengan siapa aku berbicara, dan aku rasa tidak perlu bersikap sopan kepadamu. Bab 1538. Tentu saja, Sante merasa kesal dengan nada merendahkan yang Sunny tunjukkan padanya. Pada saat itu, sekretarisnya masih berdiri dengan cemas di dekat pintu karena gagal menghentikan Sunny yang hendak menerobos masuk. Sante menatap Sunny sejenak sebelum berbalik dan melambaikan tangannya ke arah sekretarisnya, memberi isyarat agar dia pergi. Sekretarisnya menghela napas lega, segera keluar dari ruangan, dan menutup pintu. Hanya Sante dan Sunny yang tersisa di ruangan itu, jadi dia memutuskan untuk tidak menahan diri lagi. Jika aku tidak cukup pantas untuk kau perlakukan dengan sopan, mengapa kau datang menemuiku? Tanyanya dengan nada mengejek. Sunny tersenyum. Anda salah paham, Nona Sante. Saya hanya bercanda. Bukankah itu yang biasa Anda lakukan kepada saya di masa lalu juga? Jangan bilang Anda yang tidak bisa menerima lelucon sekarang. Ada apa? Apakah Anda benar-benar marah? Sante menatapnya tanpa ekspresi. Tidak. Jadi, apa yang membawamu kemari? Dan jangan banyak omong kosong lagi, oke? Sunny tidak terburu-buru. Dia bersandar di kursinya seperti seorang bos dan memandang sekeliling kantor. Tempat ini sama sekali tidak berubah, pikirnya. Dia ingat bagaimana dia dulu pergi ke sana setiap hari 3 tahun lalu, hanya untuk mendapatkan perlakuan dingin dari Sante. Dia juga ingat ketika mantan pacar Sante keluar dari kamar mandi setengah telanjang. Melihat Sunny tidak mengatakan apa-apa, Sante mengetuk meja dengan tidak sabar. Tuan Sunny, Anda bisa keluar sendiri jika Anda tidak mau mengatakan apa-apa. Jelas sekali dia mengusirnya. Sunny mengalihkan perhatiannya kembali padanya. Dia menatapnya dari atas ke bawah seperti serigala lapar, tetapi mereka berdua tahu bahwa dia sama sekali tidak memiliki niat serius. Aku datang untuk mengenang masa lalu. Jadi, apakah kamu sedang luang? Tanya Sunny. Sante tahu betul apa maksudnya ketika dia mengatakan itu. Dengan tenang, dia menaikkan kacamata berbingkai emasnya dan berkata, maaf, tapi saya ada urusan yang harus saya selesaikan. Secerca ejekan terlintas di mata Sunny. Apakah kamu sesibuk itu? Lagi pula, sekarang jam istirahat makan siang. Kita bisa pergi ke hotel terdekat. Meskipun 1 jam tidak cukup, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Sante tersenyum. Aku tidak sibuk. Sunny secara alami berasumsi bahwa wanita itu bersedia menghabiskan lebih banyak waktu, mengenang masa lalu, bersamanya, jadi dia tersenyum dan berkata, itu bahkan lebih baik.
Aku juga tidak sibuk. Kita bisa melakukannya sepanjang hari jika kamu mau. Sante mengetuk-ngetuk jarinya dengan riang di atas meja. Maaf, aku tidak sibuk, tapi aku sudah punya rencana dengan orang lain, jadi aku tidak bisa bernostalgia tentang masa lalu denganmu. Bagaimana kalau kita lakukan di lain hari? Nada bicaranya genit sekaligus sopan dengan nada mengejek. Jujur saja, itu sangat menjengkelkan. Wajah Suni memerah. Begitukah? Dengan siapa kau membuat rencana? Itu tidak ada hubungannya denganmu, Tuan Suni. Tidak ada gunanya kau menanyakan begitu banyak pertanyaan padaku. Jika kau bisa menjaga agar ini tetap santai, tentu saja. Wajah Suni membeku, tetapi kemudian dia mencibir. Tentu saja aku bisa bersikap santai seperti ini. Maksudku begini, aku belum pernah melakukan trisam sebelumnya, jadi jika orang yang kamu ajak ngobrol adalah seorang wanita, maka... Sante langsung mengerutkan kening. Ia hampir saja mengambil kopi dingin di mejanya dan melemparkannya ke wajah pria itu. Tuan Suni, saya lihat Anda memiliki toleransi yang tinggi terhadap hal semacam ini. Sayangnya, saya tidak tertarik dengan hubungan seks bertiga. Suni melipat tangannya dan menyipitkan matanya ke arahnya. Oh, kukira kau sangat berpikiran terbuka tentang hal semacam ini. Jadi kau punya batasan yang tak akan kau langgar. Bab 1539. Tatapan Sante mengeras. Dan aku yakin kau bukan tipe orang yang akan berlama-lama di sini, kan? Sudah waktunya kau pergi sekarang karena kau tahu aku sudah punya rencana dengan orang lain. Suni mengangkat alisnya dan meletakkan kakinya di atas meja. Lalu bagaimana jika aku tidak mau pergi? Sante mengerutkan kening. Belum genap 2 menit sejak aku memujinya karena lebih dewasa. Dan lihat apa yang dia lakukan sekarang, pikirnya. Kau boleh tetap di sini kalau mau, tapi aku akan pergi, kata Sante. Dia berdiri, mengambil jaket jasnya, dan melangkah keluar dari kantornya. Dia tidak punya energi lagi untuk terus berdebat dengan Suni karena dia sangat lapar. Dia pasti sudah pergi saat aku kembali dari makan siang, pikirnya. Yang mengejutkannya, Suni berdiri dan berlari untuk menghalangi jalannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku harus pergi sekarang. Tidak sopan kalau membuat temanku menunggu. Lagi pula, aku tidak punya kebiasaan datang terlambat, kata Sante dengan tidak sabar. Suni melangkah mendekat padanya inci demi inci, memaksa wanita itu mundur selangkah demi selangkah. Sante bisa merasakan bahaya yang terpancar dari tubuhnya. Tuan Suni, Anda bilang Anda sekarang sudah dewasa, benar. Pria dewasa tidak akan pernah berperilaku seperti Anda sekarang, jadi minggir dari jalan saya. Kata Sante. Suni memaksanya hingga punggungnya menempel ke dinding. Kemudian dia menjepitnya di antara kedua lengannya sebelum berkata, apa kau benar-benar berpikir ada pria dewasa di dunia ini? Biar ku beritahu kau. Intinya, semua pria akan bertingkah kekanak-kanakan di depan wanita yang mereka sukai. Sante terkejut. Jadi, maksudmu kau menyukaiku? Suni mengangkat dagunya. Tentu saja. Kalau tidak, mengapa aku ingin mengenang masa lalu bersamamu? Tanyanya dengan nada menggoda. Ia tidak terdengar seperti dirinya yang dulu, 3 tahun lalu, di mana setiap kata yang keluar dari bibirnya terdengar tulus dan jujur. Sante tersadar dari lamunannya dan tersenyum acuh tak acuh. Suatu kehormatan bagiku kau selalu memikirkanku. Suni meremas dagunya. Benar sekali. Kau seharusnya merasa terhormat. Jarang sekali aku menyukai seorang wanita sebanyak ini. Jadi, bukankah akan sayang jika kau pergi sekarang? Sante mencoba memalingkan wajahnya, tetapi dia tidak mengizinkannya. Tuan Suni, meskipun tawaran Anda terdengar menggiurkan, saya khawatir prioritas saya tetap pada orang yang sudah saya ajak bertemu terlebih dahulu. Meskipun begitu, Anda bisa membatalkan rencana Anda dengan siapapun itu. Bukankah itu yang Anda lakukan pada saya waktu itu? Jadi, bukan berarti Anda melakukan sesuatu yang di luar karakter Anda. Sante tidak bisa membalas karena itulah yang persis dia lakukan padanya terakhir kali. Dia terkadang lupa bahwa dia punya janji kencan dengannya, dan akhirnya dia menunggunya berjam-jam. Dia memang pandai menyimpan dendam, pikir Sante. Sayangnya, orang yang akan saya temui nanti sangat penting.
jadi saya tidak bisa begitu saja meninggalkannya. Tolong, Tuan Suni, maukah Anda minggir? Saya janji akan mengajak Anda kencan di lain hari, kata Sante. Dia memang ingin memohon padanya, tetapi dia lebih kuat daripada 3 tahun yang lalu, jadi dia sama sekali tidak bisa melepaskan diri darinya. Wajah Suni berubah muram. Tidak, aku tidak akan menerima penolakan. Harus hari ini juga. Aku tidak peduli seberapa penting orang itu bagimu. Tinggalkan saja dia. Bab 1540. Sante sangat marah hingga ia tertawa. Apa, kau tidak bisa lagi bersikap seperti pria dewasa? Patut dipuji, Suni tetap tenang saat ia mendekatkan wajahnya ke wajah gadis itu hingga bibir mereka hanya berjarak beberapa inci. Aku tidak perlu berpura-pura di depanmu. Sante menepis wajahnya. Baiklah, ayo kita makan siang. Suni menyipitkan matanya. Kau akan makan siang denganku. Sante mengangkat alisnya. Aku tidak melihat orang lain di sini. Lagi pula, kau sudah menegaskan bahwa kau tidak akan menerima penolakan. Suni menyeringai. Nah, begitu baru benar. Aku yang traktir karena kamu sudah jadi anak perempuan yang baik. Sante menyenggol bahunya. Jadi, bisakah kau minggir sekarang? Suni menurunkan tangannya dan melepaskannya. Sante merapikan kemejanya dan berjalan keluar dari kantornya. Suni mengikutinya dari belakang dengan kedua tangan di dalam saku. Aaron baru saja datang untuk mencari Sante ketika dia keluar dari kantor. Hei Sante, kamu mau makan siang apa? Tanyanya. Ia baru menyadari keberadaan Suni setelah kata terakhir terucap dari bibirnya. Wajahnya membeku, tetapi kemudian ia berkata dengan nada menggoda, "Nah, apa yang terjadi di sini? Kalian berdua mau berkencan?" Sante meliriknya dari samping. Apakah kau juga ingin bergabung dengan kami? Aaron tersenyum. Bolehkah? Tapi aku tidak ingin merepotkan. Tentu saja, Sante tahu apa yang dimaksud Aaron. Kau tidak akan merepotkan. Ayo pergi. Aaron mengangkat alisnya dan melirik Suni sebelum berkata, kalau begitu, boleh saya lakukan. Suni mengerutkan kening. Jelas sekali dia sama sekali tidak menyambutnya. Aaron merasakannya dan memutuskan untuk sedikit mengolok-olok Suni. Dia pindah ke sebelah Sante dan merangkul bahunya. Jadi, kamu mau makan apa, Sante? Aku ingin makan taco pedas. Bagaimana menurutmu? Sebelum Aaron sempat menjawab, Suni menyelinap di antara mereka dan berkata, menurutku itu ide yang bagus. Sante melirik ke samping ke arahnya lalu kembali menatap ponselnya. Aaron terkekeh pelan. Memang menyenangkan menjadi orang ketiga. Setelah mereka bertiga keluar dari lift, Sante berjalan ke mobilnya terlebih dahulu. Suni memperlambat langkahnya dan menghentikan Aaron. Hei, apa kau tidak punya hal yang lebih baik untuk dilakukan selain mengikuti kami makan siang? Aaron menatapnya dengan polos. Sante yang mengundangku. Kau pasti juga sudah mendengarnya. Lagi pula, kita sering makan siang bersama saat kau tidak di sini. Jadi kenapa kau mempermasalahkannya sekarang? Suni mengerutkan kening. Aku tidak peduli jika kalian berdua sering makan siang bersama, tapi hari ini aku yang akan mentraktirnya makan siang. Jadi jangan ikuti kami. Cek, Tuan Suni, kenapa kau begitu pelit? Kau tidak akan bangkrut kalau mentraktirku makan siang juga. Baiklah, aku akan bayar sendiri nanti. Setelah itu, dia mencoba berjalan mengraui Suni untuk menuju mobil Sante. Suni kembali meraih lengannya. Ini bukan soal uang. Aaron, sebaiknya kau temui Ani kalau kau memang punya waktu luang. Aku sudah pergi selama 3 tahun, dan kau masih belum berhasil merebutnya kembali. Apakah kau mungkin kehilangan harapan? Sentuhanmu. Wajah Aaron membeku sesaat sebelum tertawa kecil sambil merendahkan diri. Aku menghargai perhatianmu, tapi kau tak perlu khawatir soal kehidupan cintaku. Aaron tetap berhubungan dengan Ani selama 3 tahun terakhir, tetapi tidak ada kemajuan di antara mereka.